Mulai hadis itu Allah tahu sebut. Palingnya simpat kalimat lo. La tusafirul mar'atu yawmaini illa ma'a zawjiha aw dhi mahramin. Artinya la tusafirul mar'atu. Ini kalimat si pertama. La tusafirul mar'atu yawmaini. Tidak boleh musafir seorang perempuan 2 hari. Illa ma'a zawjiha, kecuali kalau dia bersama suaminya. Kecuali kalau dia bersama suaminya. Audu mahramin, atau punya mahram. Punya mahram ini artinya dengan masih menanggung jawabin ia apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bau terbela, bau data bela, bau pendampingin, bau selamatan. Arti mahram. Jadi semamaknya atau dengan mama isi memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dia dari berbagai macam kemungkinan yang menyengsarakan. Nah, lamun ini ngono, maka musafirnya dengan ini semacam ini musafir maksiat. Musafir maksiat. Kecuali namun memang terjamin keamanannya. Ya sebabnya setiap dengan umrah ini dalam larak zaman ini pasti dapat dulu sediman sampai dalam berangkat dengan Cengkareng harus ada mahram karena lebih dari dulu. Terus kalimat si kedua apa? Wala sauma fi yaumaini, dan tidak boleh melakukan puasa pada 2 hari. Pada 2 hari ini pasti, yaitu al-fitri wal adha, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena inna yaumal aidi, sesungguhnya hari raya itu adalah yaumun ahallallahu bihi ta'am wa harrama alaihi syiyam. Hari isi Allah menghalalkan makan minum lalu mengharapkan puasa, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Memang dalam setahun Arab 6 jelu tahu terlarang puasa. Pertama hari Syak, hari ragu-ragu. Si kedua Idul Fitri. Kemudian si kedua Idul Adha. Keempat, kelima, 6 adalah hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Makanya sebabnya man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma ad-dahra. Saya sepuluh siang puasa Ramadan, terus naringin 6 jelo daripada bulan Syawal, maka pada marakna puasa setahun kan 360 atau 366, lalu 6 jelo adalah termasuk hari yang dikagum puasa. Jadi lamun tahun Basyitar, maka dia termasuk 366. Lamun Kabisat 365. Jadi sejelo puasa Ramadan pada merasa 10 jelo, termasuk masih puasa Syawal sih 6 jelo. Maka ya sebabnya andai para ulama untuk membuktikan bahwa diri tulen-tulen merasa sangat-sangat sedih terbilin isi Ramadan, buktikan sedihmu dengan apa? Melakukan puasa 6 jelo bulan Syawal. Lamun dia ikuti si puasa 6 jelo bulan Syawal, berarti kesedihan abal-abal, kesedihan palsu, atau dia tahu sama sekali. Dia tahu dah. Tetapi pada umumnya para ulama mengetahuilah bahwa Rasulullah SAW berbahasa bahwa bakatis samawati wal ard musibatan di ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya idza ja'at lailatun min salasina ramadana bakatil malaikatus samawati wal ard. Lamun datang jelu terakhir atau malam terakhir daripada bulan Ramadan, selaku malaikat nangis, lapis langit, bahkan sila arah di aras.
syarat petugas dari kursi lauhul mahfuz. Nangis doang. Apa sih tangisnya? Periak musibah li umat Muhammad. Karena ia periak terhadap musibah si menimpa umat Muhammad. Artinya periak terhadap umat Muhammad si mendapatkan musibah. Kila ya Rasulullah, ayu musibah ya Rasulullah, musibahna ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, musibatu zihabi Ramadan, musibah perginya bulan Ramadan, musibah perginya bulan Ramadan. Nah, apabila para malaikat sekenum triliun duit periak umat Muhammad setebilin si bulan Ramadan, kau itu sendiri dia teriak terhadap dirinya. Justru senang apabila bulan Ramadan duduk senang. Kumbe nanti na pria sehingga tahu si malaikat itu kan li annal hasanati fiha mudha'afatun wa da'awati fiha mustajabatun wa dzunuba fiha maghfuratun wa putihat abwabul janan wa putihat awabulikat abadun niran warufiat adabul qabri. Kumbena anjena pria sehingga lamun lalu bulan Ramadan kan berarti pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan kan terangkat jadinya. Doa-doa isi ijabah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak ada jaminan untuk diijabah. Dosa-dosa si terhapus secara total di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak ada jaminan kita hapus dosa kecuali dalam tulen-tulen istighfar dan banyak beramal saleh. Kemudian putihat fiha anbabul jinan, terbuka di bulan Ramadan pintu-pintu surga, wagulikat fiha abwanun niran. Kemudian tempat pintu-pintu neraka. Fa'ayu musibati azamu musibati di hari Ramadan. Musibah apa malik isi keteparan lebih pelik daripada musibah lalu dah bulan Ramadan. Nah ialah andainya buktian si para alim ulama demena selesai Ramadan menjelang satu hari dengan Idul Fitri langsung puasa balik 6 jalur. Ini sebagai bukti bahwa betul-betul istri terhadap diri Mesa. Dan ini si kedua pesan Rasulullah ini ialah dendek puasa 2 jalur dalam setahun lah Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian saya ketelu lagi daripada sekeempat wala salata ba'da salataini. Tidak ada solat setelah 2 solat. Apa maksudnya? Tidak ada solat setelah 2 solat. Yaitu la salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. La salata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Tidak boleh solat setelah subuh sampai terbit matahari. Dan terbit matahari ukuran sepenggal lah masih lagu abang. Langsung surat Isra. Kemudian bare Malik lamunah liwat jam belu menjelang jam siwa salat duha. Salat duha. Kemudian si kedua apa? Wa ba'dal asri hatta tagruba. Setelah asar sampai tulen-tulen terbenam matahari. Nah, turun dari kayu karena waktu tahari. Lalu majlis pada wala sholat ba'da sholatai. Kemudian kalimat keempat maksud daripada Busaid ini. Wala tushaddu rihalu illa ila tarathi masajida. Dan tidak didorong, tidak dikeraskan dorongan untuk rihal merantu illa ila thalathati masajida, kecuali kepada 3 masjid. Masjid pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Rasul Masjidil Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Lamun sembahyang di Masjidil Haram pada marak tentang 10.000 sembahyang di masjid lain kecuali Masjid Nabawi. Sedangkan sembahyang di Masjidil Haram pada marak 1.000 kali sembahyang di Masjid Nabawi. Sembahyang di Masjid Madinah pada marak kan
1000 kali di masjid lain kecuali Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Masjid Al-Aqsa adalah pada marak 500 masjid, pada marak 500 kali di masjid lain. Nah ini maknanya zahir daripada sabda Rasulullah SAW. Saya mengatakan arba'an qala sami'tu min Nabi SAW. 4 kalimat sebelum itu. Haddatsana Aliyun, haddat Kediri, masjid macam masjid Skarbila, karena jarang lagi kan masjid, sehingga masjid Sela ini dengan si jauh-jauh, dengan Lombok Timur, Lombok Tengah, Jumat, dengan dari gunung ya jelas. Karena masih ini darah masjid lain. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kan berubah jadi turun kelas, muncul Islamic Center, jadi masjid provinsi, masjid Taqwa Silai justru jadi masjid kelurahan. Masjid kelurahan. Memang tergantung dari perkembangan. Kecuali setelah macam ini, Masjidil Haram akan datang, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, banyak di Madinah masjid-masjid Islamian, cuma jelas memiliki posisi pada dalam segi fadilah sholat. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdul, sama dengan 1000 sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 10.000. Makia sebab mahal si terongkos di Pak Mekah. Membeli mahal si terongkos di Pak Mekah akan terasa mudah dalam terbanding dengan sekali sholat fardu misalnya pada maranda 10.000 kali sholat di tempat lain, pada maranda 10.000 kali. Teman salat sunat misalnya 2 rakaat dari Masjidil Haram pada maranda 10.000 di masjid lain. Masjid Nabawi pada maranda 1.000, Masjid Aqsa pada maranda 500. Nah ya sebabnya hantinya dia merasa rugi dengan lanjut Mekah. Walaupun secara internasional membuat kaya Raja Mekah karena banyak kunjungan setiap tahun, paling banyak sedunia. Ini menunjukkan umat Islam sungguh. Coba negara-negara lain, Amerika misalnya sebagai negara superpower, Cina, Rusia, kira kunjungan setiap tahun ke Amerika. Namun untuk Mekah Madinah ini ya terbanyak, walaupun umat Islam doang kan si datang. Umat Islam doang. Kata dengan pernikahan, kemudian karena waktu doa yang isi Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaiha. Jadikanlah hati daripada sebagian umat manusia, sebagian dari seluruh manusia. Maksud sebagian selaku umat Islam selaku umat Islam menginginkan untuk datang ke Mekah. Maka ialah jalanan kekijan rezeki masyarakat muslimin muslimat syara di Mekah ialah temeli dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka karena begitu semangat Islam kaum muslimin sangat-sangat tinggi, dia peduli jual gawah, jual sempi, jual bangka, darpon mau kita kabah. Mondong kita kabah, apalah artinya harta benda berlimpah lagu di luang kita kabah. Itu kan prinsip daripada umat Islam. Tidak apa habis harta saya, yang penting saya pernah melihat Ka'bah. Artinya cabai kinayah kan, melihat Ka'bah berarti adalah salat di Masjidil Haram. Karena setiap kali pertama di Masjidil Haram, lingkaran Masjidil Haram itu ngerekam itu. Apalagi sampai mau mencium Hajar Aswad. Lalu mencium Hajar Aswad itu langsung dong terekaman untuk pelaporan di Pak jadi penghuni surga. Nah ya, mencium itu tidak main-main. Hakikatnya itu terekam. Namun anu kan sidik jari, namun Hajar Aswad muan itu terekam. Sidik hidung, dia terekam. Langsung Pak daftar surga. Iya dengan lamulayan
waktu Mekah sekitar 95 masih jarang kan lam temele nyuruh Hajar Aswad enggak gampang lah lawan Ka'bah terus Multazam lawan arus caranya jangan mereka yang itu yang rukun Yamani Hajar Aswad kita balikan balik dan Multazam itu langsung mau luar setiap kali mau ambil mau luar yang Hajar Aswad hari masih jarang pada para Raudah lain di Raudah paling misalnya jam 3 jam 4 jok Masjid Nabawi masih kajian 45 isi ngantri untuk mau sujud di mimbar Rasulullah SAW. Mimbar awal di salat dari Rasulullah SAW. Di mimbar ni, lamun di Raudah kan antara mimbar dipal kubur, mimbar dipal dengan Rasulullah di Raudah. Mana ya, jadi lamun di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, lamun di Masjid Haram 10.000, bahkan dia nilai solat doang, nilai sedekah pun di Mekah adalah 10 kali 10.000 kali lipat dibandingkan jadi 4 lain. Ya, sedekahan kurma sebiji misalnya Masjidil Haram di Mekah, pada marah 10.000 biji di Indonesia. Mungkin kita rugi dengan arjuk Mekah membuat di sini. Jadi ya disebab dalam si suka-suka itu 100 juta berangkat dekat, oke. Negara 100 juta mau beli bangkat sektar mau enggak 200 juta. Ini udah negara dan mereka itu selapu pada bersemangat doang. Babu Masjid Kuba ini satu bab pada membicarakan masalah Masjid Kuba.